Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis taktik timnas Jepang di dua laga awal kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. The Samurai Blue tampil beringas di dua laga perdana dengan dua kemenangan yang sangat telak, menghancurkan China 7-0 di laga pertama dan membabat Bahrain 5-0 di laga kedua. Jepang tergabung dalam grup yang sama dengan Indonesia, dan lewat hasil sempurna di dua laga tersebut, saat ini Wataru Endo dan kawan-kawan jadi pemuncak klasemen grup C. Jika dilihat lebih jauh, performa Jepang di kualifikasi Piala Dunia memang terbilang bagus. Pada ronde kedua, mereka lolos sebagai juara grup dengan hasil sempurna. 6 kali menang dalam 6 laga, mencetak 24 gol, dan nggak sekalipun merasakan kebobolan. Nah, apa kekuatan taktik Jepang sehingga bisa melibas lawan-lawannya dengan skor telak? Let's go, kita bahas sama-sama. Yang menarik, Jepang bersama pelatihnya Hajime Moriyasu menggunakan pakem 3 back yang sebetulnya sudah mereka tinggalkan. Pakem 3 back ini mereka gunakan pada Piala Dunia 2022 lalu, di mana negeri Sakura ini mampu mengalahkan Jerman 1-2 pada babak penyisian. Juga mengalahkan juara Euro Spanyol dengan skor sama 2-1. Sebelumnya, Jepang menggunakan pakem 4 back di Piala Asia lalu dengan formasi 4-2-3-1 double pivot atau 4-1-4-1 single pivot. Di turnamen tersebut, Jepang gagal. Langkahnya terhenti di babak 8 besar setelah kalah dari Iran. Berkaca dari kegagalan tersebut, sang pelatih lantas mengubah pakemnya dari 4 back menjadi 3 back dengan formasi 3-4-2-1, dan Jepang baru menggunakan pakem 3 back kembali di 4 laga terakhir. Ruang Taktik menganalisis perubahan taktik yang diterapkan oleh Hajime Moriyasu ini bertujuan untuk memberikan proteksi lebih di barisan pertahanan, namun tidak mengurangi kualitas serangan di depan. Pada Piala Asia lalu, Jepang memang cukup bermasalah pada fase bertahan dan transisi negatif dari menyerang ke bertahan. Contohnya di laga versus Irak ini. Dengan 4 back, ruang di antara fullback dan center back pada koridor half space sering terekspos oleh lawan, dan bahkan berujung 1 gol Irak yang berawal dari kelemahan pertahanan Jepang ini. Saat transisi, dengan 4 back yang 2 fullbacknya sering naik, seringkali hanya meninggalkan 2 center back di belakang, yang mana akan mudah terekspos. Terlebih, Jepang sering bermain dengan garis pertahanan tinggi. Dengan pakem 3 center back, Jepang jadi punya 1 pemain tambahan di lini belakang, sehingga setiap koridor lebih bisa di cover dengan baik. Transisi dari menyerang ke bertahan juga lebih aman karena ada 3 center back sebagai rest defense di belakang. Pakem 3 back terbukti membuat pertahanan Jepang makin solid. Mereka selalu menang di 4 laga terakhir dan hanya 2 shot on target yang dilepaskan oleh lawan ke gawang. Mungkin akan ada argumen Jepang bisa clean sheet dan minim kena shot karena kualitas lawan yang tidak seimbang. Namun jika dibandingkan pada Piala Asia, saat itu juga Jepang berhadapan dengan tim-tim yang kualitasnya jauh di bawah mereka seperti Vietnam, Bahrain, serta Indonesia, dan mereka tetap kebobolan. Di turnamen itu, Jepang tidak pernah merasakan clean sheet 1 kali pun. Pakem 3 back memang identik dengan taktik yang lebih bertahan. Ini juga yang memang jadi tujuan Jepang untuk memperbaiki aspek defense-nya. Namun hebatnya, dengan bermain 3 back nggak membuat Jepang kehilangan daya gedor di lini depan. Dengan pakem 3 back ini, mereka tetap bisa tampil dominan. Di 4 laga terakhir, ball possession-nya hampir selalu lebih dari 70%. Dan juga bisa tetap produktif dengan mencetak 22 gol dari 4 pertandingan di mana mereka tampil dengan pakem 3 back ini. Saat bangun serangan, Jepang menerapkan struktur 3-2, 3 back di lini pertama, 2 gelandang di tengah, dan juga ada 2 wingback di area kelebaran. 3 center back dan 2 gelandang saat build up ini menciptakan situasi menang jumlah dan menciptakan koneksi. Terlebih jika lawan hanya menggunakan sedikit pressure di depan.
Selain itu, 5 pemain ini juga bisa digunakan untuk melakukan invite press atau memancing press lawan naik. Seperti yang terlihat di sini, saat 5 pemain Jepang melakukan umpan-umpan di belakang dan blok press China terpancing naik. Dengan mudah, Jepang bisa melewatinya yang juga memanfaatkan wingback di area kelebaran. Yang menarik dari formasi Jepang ini adalah Hajime Moriyasu yang menggunakan winger murni untuk bermain pada posisi wingback. Ada Mitoma di wingback kiri dan Ritsu Doan di wingback kanan. Penggunaan winger murni sebagai wingback ini menjadi salah satu faktor Jepang tetap bisa ofensif. Ketika dalam fase attacking, Mitoma dan Doan akan naik mengisi kelebaran di koridor sayap. Di tengah ada 2 gelandang serang, Minamino dan Kubo, yang menopang striker Ayase Ueda. 2 gelandang serang ini bisa lebih melebar untuk menempati koridor half space dan juga bisa lebih narrow berdekatan dengan striker di tengah. Kubo dan Minamino sering bergerak melebar di samping lini kedua lawan untuk menjemput bola progresi dari belakang. Di saat mereka bergerak turun, wingback di area kelebaran akan stay di depan untuk mengikat fullback atau wingback lawan. Skema ini juga yang menjadi awal proses gol keempat mereka saat menghadapi Bahrain. Kali ini Kamada yang bermain di pos nomor 10 yang bergerak turun untuk jemput bola, mengekspos ruang di samping gelandang lawan yang sebelumnya sudah tertarik untuk bertahan kompak di satu sisi. Selanjutnya, Kamada melepaskan terupas kepada Mitoma yang melakukan run in behind diagonal mengekspos ruang di belakang backline Bahrain. Winger Brighton itu lalu melepaskan cutback ke tengah yang dengan mudah diselesaikan oleh Morita dengan tap in. Selain itu, set play serangan yang sering dilakukan oleh Jepang adalah dengan pergerakan gelandang serang yang mengekspos ruang di antara fullback dan center back pada koridor half space. Biasanya, bola diumpan ke wingback untuk menarik fullback lawan melebar. Lalu gelandang serang akan bergerak untuk mengekspos ruang bersamaan dengan terupas yang dilepaskan wingback. Ketika menyerang, area kelebaran di koridor sayap memang jadi kekuatan Jepang lewat wingback yang mereka miliki. Di sisi kanan, Kubo dan Ritsu Doan sering melakukan rotasi posisi. Dari area kelebaran, mereka juga sering melepaskan crossing ke kotak penalti. Tidak sembarang crossing karena Jepang sudah mempersiapkan skema ini dengan matang. Mereka tidak memiliki striker berpostur tinggi, sehingga Jepang menempatkan banyak pemain di kotak penalti agar memiliki lebih banyak pemain yang bisa menerima crossing dan bisa menang jumlah dari 2 center back lawan. Selain itu, crossing juga bisa dilepaskan ke tiang jauh, menargetkan wingback yang bergerak dari blindside atau titik buta back terluar lawan. Gol kedua versus China tercipta dari skema crossing ke tiang jauh ini. Terlihat Mitoma yang tidak terdeteksi pergerakannya. Untuk menunjang fase menyerang, nggak jarang center back terluar Jepang mengaktifkan peran sebagai wide center back yang bisa bergerak naik untuk membantu serangan ketika diperlukan. Dengan pakem 3 back menjadi tim yang lebih balance, kuat dalam bertahan, namun tidak kehilangan produktivitasnya di depan. Tim Samurai Biru akan menjadi lawan terberat Indonesia pada ronde ketiga ini. Patut kita tunggu bagaimana duel antara keduanya yang baru akan terjadi di bulan November nanti.